Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tapal Batas. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada satu ketika, saat keadilan dan kedaulatan Tuhan akan terlaksana, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang setia terhadap hukum, Allah yang benar, dan yang mengadili dengan benar. Manusia belajar kebenaran tersebut agar manusia tidak mempermainkan kehormatan Tuhan dan dapat belajar takut akan Tuhan. Terkadang banyak anak Tuhan yang hanya melihat hakikat dan keilahian Tuhan dari satu sisi atau satu dimensi saja, yaitu Dialah Allah yang penuh kasih atau the God of love. Memang betul, Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak dapat tinggal diam sebelum Dia mencurahkan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita, anak-anak-Nya. Namun, kita sering lupa bahwa Dia juga Allah yang adil, Allah yang menghakimi dengan adil dan benar. Dia menegakkan hukum-hukum yang Dia sendiri tetapkan. Namanya disebut sebagai Jehovah Sabat, Tuhan Hakim yang adil. Tuhan tidak akan mempermainkan keadilan, sebab Dialah Hakim yang adil. Satu ketika, saat keadilan Tuhan untuk Yerusalem telah ditetapkan, ada satu pernyataan Tuhan yang sempat mengganggu pikiran saya. Demikian, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan pernyataan itu diulang-ulang beberapa kali di dalam perikop ini. Coba perhatikan. Yehezkiel 14 ayat 15 sampai dengan ke-20. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya, karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, "Hai pedang, jelajahilah negeri itu." Dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu,
dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yang mengganggu pikiran saya adalah, bukankah Tuhan menghendaki kita berdoa? Bukankah Nuh, Daniel, dan Ayub dikenal karena doa syafaat mereka bagi bangsanya dan kaum keluarganya? Kenapa sampai Tuhan sendiri berkata bahwa sekalipun ketiga pendoa syafaat hebat itu berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap melaksanakan ketetapannya? Pada kesempatan ini, marilah kita belajar mengenal hakikat Tuhan dengan benar dan tidak mempermainkan Tuhan semau kita sendiri. Sebab ada tapal batas yang tidak dapat kita lalui. Belajarlah untuk menghormati ketetapan dan firman Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu menghormati ketetapan yang sudah Engkau buat, supaya aku hidup dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.